ini terinspirasi dari suatu hari ketika aku lagi makan makanan Mesir yang bernama sandwich. Saat itu kalau misalnya aku diminta buat deskripsiin gimana nih rasanya sandwich, ya setiap komponennya aku bedah. Berarti itu berasa roti yang rasanya hambar. Kalau kentang itu berarti rasa kentang karena tanpa penambahan bumbu apapun. Sayuran ya terasa segar dan hambar. Perpaduan rasa original yang aku makan dari sandwich ini ternyata unik banget karena masing-masing komponen memberikan perpaduan rasa dengan keautentifikasian dari rasa mereka masing-masing. Setiap dari mereka itu nggak ada penambahan bumbu pelezat, bumbu penyedap, sehingga aku benar-benar bisa ngerasain tiap rasa dari komponen yang terdapat dalam sandwich ini. Dan uniknya, ternyata rasa original itu nggak seburuk itu loh. Di kasus yang berbeda, ketika aku makan mie, Indomie, yang cuma terdiri dari 3 komponen, kayak mie, bumbu, dan minyak, ternyata bisa menghasilkan sebuah rasa kaya akan rasa. Coba bayangin, komponen yang lebih rumit di awal dibandingin dengan komponen yang terdapat dalam mie yang cuma dibumbui oleh bumbu aja, bisa menghasilkan perbedaan rasa yang berbeda. Ketika aku makan mie, yang aku rasain, sedap. Mie Indomie rendang aja contohnya. Apakah ada rendang di dalam piring kita? Jelas nggak ada dong. Itu cuma Indomie rasa rendang. Sekarang kita sisihin bumbunya, kita makan mie-nya. Akhirnya rasa mie apa? Rasa tepung biasa. Yang membuat enak dari mie itu kuncinya hanyalah di bumbu dari mie itu yang rasa rendang tadi. Nah, karena kita sadar kalau di piring kita itu sebenarnya nggak ada rendang dan itu hanya mie rasa rendang, sebenarnya rasa rendang itu apa sih? Halu dong. Itu cuma bayang-bayang dari sebuah perpaduan komposisi bumbu sehingga bisa menciptakan sugesti di rasa lidah kita dan di otak kita kalau kita lagi makan mie rasa rendang. Apakah yang orisinil itu pasti lebih enak? Jawabannya enggak dong. Yang ada lebih hambar. Tapi poin pentingnya adalah ketika kita hanya memakan makanan dengan rasa-rasa yang selama ini udah familiar, kayak manis, asin, asam, gurih, pedas. Akhirnya ketika kita berkunjung ke negara lain dan menemukan makanan dari negara itu tidak mengandung unsur yang selama ini kita makan, kita akan langsung ngejudge makanan itu dengan bilang, asli nih makanan gak enak. Padahal bisa jadi negara itu kayak Mesir nih contohnya sangat mengandalkan otentifikasi dari rasa asli makanan itu. Akhirnya ketika kita makan kentang tanpa bumbu, kalau misalnya kita nggak terbiasa dengan autentifikasi rasanya, akhirnya kita langsung bilang, ini hambar banget nih, mana laku kentang kayak gini. Atau ketika kita makan tohinah, ini cocolan apa, nggak jelas banget. Ya padahal ya demikian rasa tohinah, dan demikian juga sebenarnya rasa kentang. Karena biasanya kita kalau lagi makan rasa kentang apa? Gurih. Kalau rasa mie, sedap. Kita nggak bisa tuh jawab rasa kentang apa? Rasa kentang. Kalau rasa mie, terigu. Pada akhirnya, ternyata tiap rasa itu sebenarnya punya keunikan masing-masing. Dan dengan kita menyempitkan deskripsi rasa pakai gurih, asam, manis, pedas, dan lezat atau tidak lezat, akhirnya kita mudah banget buat ngejudge sebuah makanan itu enak atau gak enak. Padahal banyak banget loh makanan di dunia ini yang identifikasi rasanya masih belum familiar di lidah kita, dan sebenarnya ya unik-unik aja. Tapi dengan kita tahu autentifikasi dari setiap makanan, bahwa mereka itu punya rasa yang unik dan berbeda, kita bakal gak mudah lagi nih ngejudge makanan dengan bilang, ini gak enak dan ini enak. Tapi aku bisa aja coba makanan ini dengan sugesti kalau rasa makanan ini nanti yang akan kita coba punya rasa unik dan otentik dengan rasanya dia sendiri. Demikian.